Yang maksudnya tuh istiqamah itu konsisten. Kada bau-bau-bah. Umpama kita berniat membaca salawat 10 aja sehari, tapi hari-hari gawi 10. Nah itu amal yang lebih disukai oleh Allah daripada hari ini 2000 membaca isuk 20 hari ketiga perai. Nah itu amal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi amal yang disukai oleh Allah itu istiqamah terus menerus kita menggawi. Nah kedelapan, amal yang bernilai di sisi Allah menuntut ilmu karena Allah. Nah, jadi menuntut ilmu ini macam-macam motivasinya. Bila kita mau duduk di majelis ilmu semata-mata mencari keridaan dan rahmat Allah, maka kita dapat. Bila kita mencari nilai, gasan berdebat lawan orang, jadi bila bapander seolah-olah seorang paharapnya niat itu salah. Atau bila seorang tulak menuntut ilmu dengan niat mudahan aku ini dinilai orang pak alimnya juga, nah itu niat nang salah. Jadi amal nang paling baik itu menuntut ilmu karena Allah. Nang kesembilan, jenis amal yang disukai oleh Allah membangun masjid. Ini salah satu bentuk amal yang kekal lagi abadi selama masjid itu digunakan orang untuk berbuat taat kepada Allah, maka pahala jariahnya tetap mengalir terus. Dan membangun masjid bukan hanya membangun fisik, tapi kita membangun mental. Ini yang lebih utama seperti pengajian semacam ini. Jadi panitia masjid jangan gair menghabiskan duit masjid habisi aja. Karena itu Allah yang menjamin pasti datang. Kalau kita mengendap ampun orang, nah itu nang kada baik. Sepanjang kita menggunakannya di jalan yang baik, insya Allah ini datang saurangan. Karena ini rumah Allah. Allah nang bertanggung jawab pada hakikatnya, bukan kita manusia. Nang ke-10, yang bernilai di sisi Allah budi pekerti yang baik. Wa bu'istu wali utammima makarimal akhlak. Aku diutus, ujar Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Nah jadi pelaksanaan agama itu nilainya pada sikap dan perilaku kita. Artinya akhlak. Kalau bahasa dakwahnya itu muru'ah. Orang tidak akan mendengar perkataan kita kalau kelakuan kita kada cocok. Jadi yang menjatuhkan kita itu kita seorangan. Jadi ulun waktu manasik haji, ujarku nang sudah haji lah hati-hati banget. Jangan bacawat mandi di sungai Barito, ujarku. Itu seorang sudah haji walaupun kada haji. Nah itu ngarannya muru'ah, menjaga harga diri. Termasuk amal yang bernilai di sisi Allah juga dalam hidup ini tidak berdebat. Debat kata. Artinya berdebat yang kada ada manfaatnya, bapander nang kada gunanya. Dan yang ke-12, tidak berdusta walaupun bersendau gurau. Kalau misalnya kada apa-apa berdusta sambil begayaan, nah itu kada boleh juga. Sekecil apapun dusta itu dilarang oleh agama. Ke-13, amal yang termasuk yang terbaik mengekali wudu dan salat 2 rakaat setelahnya. Nah jadi maksudnya mengekali wudu ini diiringi dengan 2 rakaat salat sunat wudu. Jadi sesudah kita berwudu dianjurkan dan sunat kita mengerjakan 2 rakaat sunat wudu. Sehingga Bilal bin Rabah, tukang ajam Nabi, itu Rasulullah mendengar suara sandal Bilal itu di dalam surga. Ujar Nabi, apa amalan ikam Bilal? Ujar Bilal, aku nia Rasulullah samejak pian malajari salat sunat wudu ulun gawi terus. Kemungkinan karena itu. Nah jadi pada prinsipnya amalan itu walaupun sederhana, yang penting kita menggawinya kontinu, mungkin itu
mendatangkan ridha Allah. Dan ada salah satu hadis, barang siapa yang mengerjakan ma'amalakan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dijamin tidak akan disentuh api neraka. Kenapa? Maka waktu zuhur itu disuruh 4 rakaat, sesudah zuhur disuruh 4 rakaat, karena waktu itu waktu yang paling penting dan berharga untuk kita melaksanakan aktivitas kehidupan. Nah, barang siapa yang mampu melawan hawa nafsu, menggawi sembahyang sunat sedemikian, maka dijamin dalam hadis itu, janji Allah melalui nabinya, dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi diamalkan, digawi bujur-bujur, kadamun sekali menggawi aja, kada ada jaminan juga. Dalam hadis itu diterangkan, artinya digawi terus menerus, ya umpama betapa pagat-pagat juga kada apa-apa juga. Yang penting banyak menggawi daripada kada. Salah satu yang bernilai di sisi Allah adalah pergi ke masjid. Nah, jadi setiap langkah kita menuju masjid itu dicatat di sisi Allah sebagai ibadah. Semakin jauh semakin banyak nilai ibadahnya. Dan yang termasuk ketaatan juga yang bernilai di sisi Allah, memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud ini banyaki melakukan salat, terutama di samping sembahyang yang wajib, sembahyang yang sunat-sunat. Yang ke-16 yang bernilai di sisi Allah, haji yang mabrur. Sekarang yang menjadi pertanyaan, aku ini susah, kada kawa mendapat nilai haji mabrur. Nah, ada rahasianya. Karena setiap belanja yang dikeluarkan di Masjidil Haram bernilai 1 dirham diganjar oleh Allah 100.000 dirham. Satu kembaliannya 100. Nah, jadi bila orang tulak haji titipin sangwi barang aja. Nah, artinya kita merebut nilai hal yang demikian di tanah haram. Jadi masih ada solusi cara kita merebut nilai haji yang mabrur itu. Termasuk yang bernilai di sisi Allah, membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Nah, kada gampang-gampang ini. Sampai ditulis dalam kitab membaca ayat kursi, bukan ayat yang lain tuh kada penting juga, tapi menunjukkan keutamaan ayat kursi ini. Nah, kenapa urang bahari ayat kursi ini dibaca untuk menolak jin? Karena memang ayat kursi ini ayat yang terabdal, punya fadilat. Yang ke-18 yang termasuk bernilai di sisi Allah, menyebarkan salam. Nah, jadi salam ini seolah-olah sederhana, tetapi mengandung keberkatan bagi lingkungan. Karena itu merupakan doa bagi orang yang kita temui, apakah orang itu dikenal atau tidak. Nah, justru itu salah satu fadilat dan keutamaan sembahyang berjamaah. Misal, Assalamualaikum warahmatullah, kita mendoakan orang yang di sebelah kanan kita dan malaikat hafajah. Nah, begitu juga kita mendoakan orang yang sebelah kiri kita. Artinya saling mendoa. Bahkan bagi nang di ujung kayak apa, inya didoakan oleh malaikat Allah. Nah, itu salah satu fadilat dan keutamaan di antara kita sembahyang berjamaah. Nang ke-19 yang bernilai di sisi Allah,
salat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam. Ini tidak disebutkan sunat apa, misal 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, umpama sudah 6, 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum subuh. Nah itu berarti kita termasuk kelompok orang yang mengerjakan sembahyang sunat 12 rakaat. Dan termasuk bernilai di sisi Allah benar pada tutur kata. Saya sering mengatakan bahwa manusia itu baik dan tidaknya hati tergantung lisan. Kalau yang keluar dari lisannya itu yang baik, berarti hati itu baik. Kalau keluar dari lisannya kata-kata yang tidak baik, berarti menggambarkan hati kita itu tidak baik. Yang ke-21 yang termasuk bernilai di sisi Allah, menjamin anak yatim. Kita aja berpikir, maka anak yatim ini kadang-kadang tingkah laku akhlaknya menjengkelkan. Cuma kalau kita ingin merebut kemuliaan di sisi Allah, santuni anak yatim. Malah ada satu keterangan, disuruh kita setiap bertemu anak yatim itu mengusap kepalanya dengan kasih dan sayang. Menengok orang yang sakit, ini adab, artinya sesama manusia. Yang ke-21 membaca tasbih setelah salat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka itu katanya dihapus dosa-dosa yang kita gawi. Yang ke-22 yang bernilai juga di sisi Allah, kurang lebih dalam jual beli. Kurang sedikit, lebih sedikit. Jadi lebihnya jangan banyak, kurangnya jangan banyak. Kesian kita, artinya ambil yang tengah. Wa anhu anna amra'atan sauda'a kanat taqumul masjida aw sabban gapatadaha aw faqadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu qalu mata qala apala kuntum azantumuni bihi ka'annahum sagharahu amraha au amrahu faqalu dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha summa qala inna hajihil kubura mablu'a tu zulmatan ala akhliha wa innallaha ta'ala munawwiruha lahum bisalati alaihim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, seorang tukang sapu masjid pada beberapa hari tiada terlihat oleh Rasulullah, sehingga Rasul bertanya tentang orang itu. Maka dijawab oleh para sahabat, ia telah meninggal dunia. Nabi lalu bersabda, mengapa kamu tidak memberitahu padaku